Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selamat datang dalam video untuk pelatihan teknis subklaster perlindungan anak dalam proyek kepemimpinan lokal dalam kesiapsiagaan dan perlindungan bencana atau LLDPP Project. Proyek ini merupakan kerjasama dari Yayasan Plan International Indonesia, ADRA, Muhammadiyah Disaster Management Center, Red Arc Indonesia, dan Regional Center yang didanai oleh European Union Civil Protection and Humanitarian Aid. Nama saya Indria Sastrotomo dan saya akan memandu teman-teman dalam video ini. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan anak dalam situasi bencana. Apa itu? Mengapa perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya? Berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh aktor-aktor kemanusiaan, khususnya yang bekerja dalam bidang perlindungan anak. Anak-anak merupakan salah satu sumber kebahagiaan bagi keluarga dan masyarakat, juga masa depan mereka khususnya, juga bangsa dan negara. Tetapi apa yang terjadi pada mereka sewaktu bencana melanda? Dampaknya tentu beragam, bukan hanya seperti yang terlihat secara kasat mata saja. Lebih lanjut kita akan bahas bersama dalam video berikut ini. Ribuan bencana terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Semua menimbulkan dampak seperti gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis, sebagaimana tertera dalam UU Nomor 7 Tahun 2004. Pada anak, dampak bencana menjadi lebih serius, berat, gawat, karena hakikat dan sifat anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang, belum dapat menjaga dan melindungi dirinya, serta masih tergantung pada orang tua dan komunitas orang dewasa di sekitarnya, atau orang dewasa di komunitasnya. Karena itu, dampak bencana pada anak dapat berupa terganggunya proses tumbuh kembang anak yang dapat terbawa sampai dewasanya, sakit atau terluka dan berisiko mengalami disabilitas, kehilangan sistem pengayoman karena kehilangan orang tua, meninggal atau terpisah dari mereka, sedang komunitas orang dewasa di sekitarnya sibuk dengan urusan mereka dan keluarga masing-masing. Gangguan emosional dan psikologis yang dapat berikat pada perilaku yang tidak diinginkan hingga dewasanya nanti. Adanya kelompok-kelompok orang yang memanfaatkan situasi itu untuk melakukan eksploitasi anak, pelecehan seksual anak, perdagangan anak, dan lain sebagainya. Oleh sebab-sebab tersebut, anak memerlukan perlindungan khususnya dalam situasi bencana. Karena fisik dan jiwanya yang belum matang, anak membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah, termasuk yang masih dalam kandungan. Semua produk hukum di Indonesia sekarang merujuk pada usia tersebut apabila berbicara tentang anak. Selanjutnya, dalam Konvensi Hak-Hak Anak menekankan bahwa seorang anak mempunyai kebutuhan mendasar yang tak terkurangkan, sehingga disebut sebagai hak-hak anak yang paling mendasar, yaitu untuk keberlanjutan hidup dan tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi dalam keputusan orang dewasa yang menyangkut hidupnya, dan hak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Segala hal harus dilakukan oleh komunitas orang dewasa demi kepentingan terbaik anak, dengan menghormati 1. Hak untuk keberlanjutan hidup anak. 2. Hak untuk anak dapat bertumbuh kembang secara optimal. 3. Hak untuk berpendapat dalam keputusan yang mempengaruhi hidupnya. 4. Hak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Nah, jadi jelas bahwa semua komunitas orang dewasa harus melakukan perlindungan anak. Tetapi siapa saja mereka? Dalam ilmu perkembangan anak dikenal lingkungan ekologi tumbuh kembang anak. Seperti apakah itu? Setiap anak berada dalam suatu lingkungan primer yang berhubungan langsung, terus-menerus secara dekat, yaitu keluarga. Itulah lingkungan mikro,
Keluarga adalah penyedia perlindungan dan kebutuhan anak yang utama dan idealnya yang terbaik. Anak juga berada dalam lingkungan meso. Semua yang masih berinteraksi dengan anak secara langsung dan mempengaruhi anak. Tetapi tidak terus-menerus, tidak seperti keluarga. Yang ada dalam lingkungan itu misalnya sekolah, guru, tetangga, pengajian, kelompok, hobi, dan sebagainya. Pada saat yang sama, seorang anak berada pada lingkungan yang lebih besar. Anak tidak berinteraksi langsung dengan komunitas orang dewasa di lingkungan tersebut. Tetapi tindakan dan keputusan mereka mempengaruhi hidup seorang anak. Jadi semua orang dewasa di lingkungan anak, baik keluarga, sekolah, puskesmas, pengelola tempat hiburan, pemerintah, semua bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan anak, yaitu dengan mempertimbangkan dan membuat keputusan demi kepentingan terbaik anak. Nah, saya kira sudah banyak yang kita pelajari ya. Sekarang mari kita lihat kembali apa yang kita pelajari. Jadi kita sekarang sudah mengetahui bencana dan dampaknya, resiko-resiko yang dihadapi oleh anak ketika berada dalam situasi bencana, definisi anak dan hak-hak yang melekat pada anak, pentingnya perlindungan anak secara umum, terlebih juga perlindungan anak dalam situasi bencana, lingkungan sekitar anak yang harus mendukung dalam upaya perlindungan anak. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sekarang kita lanjutkan dengan memahami apa yang dimaksud perlindungan anak. Anak memiliki kerentanan akibat berbagai kombinasi faktor risiko pada anak, keluarga, dan lingkungan terdekatnya. Prinsipnya, perlindungan anak itu adalah segala tindakan dan upaya untuk memastikan anak-anak terlindungi dan aman dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah. Oleh karena itu, berbagai solusi potensial harus ada di berbagai lembaga layanan pemerintah dan masyarakat, seperti penegak hukum, layanan medis, layanan psikologis, rehabilitasi sosial, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tadi, bisa kita lihat bahwa anak perlu dilindungi dari resiko-resiko yang ada. Di situasi bencana khususnya, ada resiko anak mengalami kekerasan dan juga terpisah dari keluarganya. Lalu, bagaimana penanganannya? Kekerasan terhadap anak bisa dilakukan dalam berbagai macam bentuk seperti fisik, psikologis, seksual, ekonomi, dan sosial. Dalam situasi bencana, anak-anak di pengungsian menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan sering juga menjadi korban trafficking karena terpisah dari keluarganya. Untuk melakukan penanganan kekerasan pada anak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mengedepankan kepentingan terbaik anak, best interest of the child, memberikan rasa aman, safety, menjamin kerahasiaan, confidentially, non-diskriminasi, keterbukaan, awareness, dan harus dengan konsen atau persetujuan. Segera setelah anak diketahui merupakan anak terpisah atau anak tidak terdampingi, ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan oleh aktor kemanusiaan untuk memastikan bahwa anak-anak dipersatukan kembali dengan keluarga mereka secara aman, atau jika hal ini tidak mungkin, bahwa pengasuhan alternatif jangka panjang diberikan secara layak. 6 tahap respon anak terpisah adalah berikut. 1. Identifikasi. Proses identifikasi akan menentukan anak-anak mana yang terpisah dari keluarga atau pengasuh mereka dan di mana mereka dapat ditemukan. Informasi yang diperoleh pada proses identifikasi harus memadai untuk membawa mereka yang melakukan dokumentasi kembali kepada anak. 2. Dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan dan pencatatan informasi tentang anak, misalnya informasi mengenai keluarga dan asal-usul tempat asalnya, status atau kondisi pemisahan, dan harapan anak dalam hal lingkungan tempat tinggal yang diharapkan di masa depan. 3. Pelacakan keluarga. Pelacakan keluarga adalah proses untuk menemukan orang tua atau anggota keluarga lainnya. 4.
Verifikasi. Verifikasi adalah proses untuk memastikan hubungan antara anak dan anggota keluarga dan menegaskan kemauan anak untuk penyatuan kembali, reunifikasi. 5. Reunifikasi. Reunifikasi adalah tujuan terakhir dari pelacakan keluarga, yakni untuk menyatukan kembali anak dengan orang tua atau anggota keluarga. 6. Tindak lanjut. Tindak lanjut adalah aksi setelah reunifikasi untuk menentukan bahwa anak tinggal bersama keluarganya dengan bahagia. Nah, ketika menemui kasus kekerasan terhadap anak, orang terdekat atau aktor atau pekerja atau relawan kemanusiaan akan melakukan asesmen awal terhadap kondisi anak, kemudian memberikan support atau dukungan psikologis awal sesuai yang dibutuhkan anak. Setelah itu, jika dibutuhkan bisa dilakukan rujukan pada pos aduan pemberi layanan khusus untuk asesmen selanjutnya. Dalam kasus anak yang terpisah, 6 tahap respon tadi dilakukan di fase ini. Setelahnya dilakukan pendampingan lanjutan, kemudian pemulihan untuk kasus kekerasan atau reunifikasi atau pengasuhan alternatif untuk kasus anak terpisah. Sudah cukup banyak yang kita pelajari ya. Mari kita lihat lagi apa yang telah kita diskusikan. Jadi kita sekarang sudah mengetahui 1. Resiko yang sering dihadapi anak ketika situasi bencana, khususnya kekerasan dan keterpisahan. 2. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. 3. Hal penting yang perlu diperhatikan ketika menangani kasus kekerasan terhadap anak. 4. Langkah-langkah dalam merespon anak yang terpisah dalam situasi bencana. 5. Alur sederhana penanganan kekerasan dan keterpisahan anak. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sebagai aktor kemanusiaan dalam melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang telah kita bahas dari tadi, tentu perlu memiliki beberapa kompetensi agar dapat melakukan perannya secara efektif. Apalagi ketika bicara tentang perlindungan anak, ada beberapa domain kompetensi inti yang perlu dimiliki. Apa saja kira-kira? Mari kita simak. Domain kompetensi teknis yaitu memastikan respon berkualitas, mencegah dan merespon resiko perlindungan anak, mengembangkan strategi perlindungan anak yang memadai, dan bekerja lintas sektor. Nilai inti terdiri dari empati, integritas, keanekaragaman, dan inklusi. Akuntabilitas menjadi pegangan dan diterapkan di semua domain kompetensi. Domain kompetensi inti kemanusiaan terdiri dari mencapai hasil, mengelola hubungan yang kolaboratif, bekerja dengan keamanan dan keselamatan di setiap saat, mengelola lingkungan yang memberikan tekanan berubah-ubah, serta mendemonstrasikan kepemimpinan. Aktor-aktor kemanusiaan yang memiliki kompetensi inti perlindungan anak tersebut tentu akan bekerja secara efektif di lembaga masing-masing sesuai dengan mandat lembaganya. Selain penting bagi setiap aktor kemanusiaan untuk mengetahui kompetensi inti yang diperlukan, penting juga untuk memiliki suatu mekanisme koordinasi yang bisa menjadi wadah untuk menggerakkan misi perlindungan anak ini. Sektor perlindungan anak ternyata mencakup berbagai kepentingan yang luas loh teman-teman. Individu dan pelaku kemanusiaan mungkin terlibat dalam jenis kegiatan yang beragam. Misal, satu lembaga bisa bergerak di bidang dukungan psikososial, yang lain melakukan pencatatan terhadap anak-anak terpisah. Sifat masalah perlindungan anak yang tumpang tindih juga menuntut adanya pendekatan yang terpadu. Disinilah koordinasi berperan. Salah satu mekanisme koordinasi yang ada di Indonesia adalah klaster penanggulangan bencana yang terdiri dari klaster pendidikan, kesehatan, pencarian dan penyelamatan, logistik dan peralatan, pengungsian dan perlindungan, sarana dan prasarana, ekonomi, serta pemulihan dini. Nah, ketika kita berbicara perlindungan anak, mekanisme koordinasinya ada di klaster pengungsian dan perlindungan. Di dalamnya terdapat subklaster perlindungan anak yang bertugas untuk memastikan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan.
penelantaran maupun eksploitasi termasuk penyediaan dukungan sistem rujukan perlindungan anak. Dalam subklaster perlindungan anak, tergabung lembaga-lembaga maupun individu-individu yang memiliki komitmen dalam mengupayakan terwujudnya pemenuhan hak anak. Nah, terakhir kita akan membahas mengenai pentingnya monitoring dan evaluasi dalam program perlindungan anak. Dalam standar minimum perlindungan anak, disebutkan bahwa data dan informasi yang objektif dan tepat waktu untuk resiko perlindungan anak dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan dengan cara yang berprinsip, aman, dan kolaboratif untuk memberikan pencegahan dan tindakan aksi yang berlandaskan bukti informasi. Tentu kita juga harus memiliki pertimbangan etik ketika melakukan monitoring dan evaluasi, yakni do no harm, tidak menimbulkan bahaya, kepentingan terbaik anak, dan kerahasiaan informasi. Semua itu demi mewujudkan data tentang resiko dan ancaman perlindungan anak yang muncul atau berubah, sehingga teman-teman dapat merancang program respon situasi perlindungan anak yang sesuai kebutuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita lihat sekali lagi ya apa yang barusan kita pelajari. Kita sudah mengetahui 1. Kompetensi yang dibutuhkan aktor kemanusiaan untuk mewujudkan perlindungan anak. 2. Koordinasi dan mekanismenya dalam mewujudkan perlindungan anak. Salah satu mekanisme koordinasinya adalah subklaster perlindungan anak dalam klaster pengungsian dan perlindungan. 3. Pentingnya monitoring dan evaluasi untuk program perlindungan anak yang baik. Nah, itu tadi rangkaian pembelajaran tentang perlindungan anak khususnya di situasi bencana. Dari pembelajaran tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penting sekali membentuk suatu wadah koordinasi untuk mensinergikan upaya perlindungan anak pada situasi bencana di masing-masing daerah. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menyimak video ini tentu memiliki komitmen kuat dalam membantu masyarakat terdampak bencana, tidak terkecuali anak-anak. Kembali lagi, hak dan martabat anak harus terpenuhi dalam situasi apapun, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa mengakses video-video pembelajaran lain yang berkaitan dengan proyek Kepemimpinan Lokal dalam Kesiapsiagaan dan Perlindungan Bencana atau LLDPP Project.